kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Elysium. Film yang disutradarai oleh Neil Blomkamp dan dirilis pada tahun 2013 ini akan menceritakan tentang kehidupan dua planet yang berbeda, yaitu planet Bumi dan planet Elysium, di mana planet Bumi kini sudah tidak layak huni. Lalu, diciptakanlah sebuah planet lain yang bernama Elysium. Kondisi planet Elysium sangat jauh berbeda dari planet Bumi, di mana di dalamnya sudah difasilitasi dengan alat-alat yang modern, seperti teknologi yang canggih dan pengobatan khusus. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tonton terus ya! This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Ini adalah Max da Costa. Max merupakan salah satu warga di bumi yang dari kecil Max sudah mengalami kehidupan yang pahit, di mana Max sendiri merupakan saksi betapa liciknya para orang kaya memperlakukan manusia di bumi yang kini bumi segalanya sudah diatur oleh mereka. Setiap paginya, pasti selalu ada pengecekan yang ketat berdasarkan riwayat kejahatan yang dialami seseorang. Max mempunyai data kejahatan yang panjang, sehingga dia sangat diawasi karena dapat mengancam keamanan di Elysium jika tidak patuh terhadap keamanan di sana. Mereka tidak akan segan dengan melukai manusia, karena keamanan di sana dilakukan oleh robot yang tidak mempunyai hati. Ini Frey. Dia adalah teman sekaligus orang yang Max sukai dari kecil. Ia merupakan seorang perawat di salah satu rumah sakit kota tersebut. Rumah sakit di sana sangat kacau. Setiap harinya pasien bertambah. Pasokan obat yang diberikan untuk rumah sakit sangat minim atau seadanya. Berbeda dengan Elysium. Di Elysium, ada yang namanya kapsul pengobatan. Alat itu sangatlah modern. Orang yang mempunyai penyakit apapun pasti bisa sembuh. Bahkan, orang yang sekarat pun dapat kembali hidup dengan sangat cepat. Warga bumi kini sangat membutuhkan alat tersebut. Max bekerja di salah satu pabrik pembuatan robot polis. Perusahaan ini sangat diawasi oleh para atasan di Elysium. Terbukti di perusahaan tersebut langsung diatur dan diawasi oleh salah satu dari penghuni Elysium yang bernama John. Ini orangnya, yang turun ke bumi setiap harinya untuk melancarkan dan mengontrol jalannya perusahaan tersebut. Ketika sedang bekerja, Max mengalami masalah dengan ruangan pemancaran robot buatan yang sedang ia kerjakan. Hal itu disebabkan karena ada sesuatu yang mengganjal di balik pintu, sehingga pintu tersebut tidak dapat ditutup. Max disuruh oleh atasannya untuk segera memperbaiki pintu tersebut, dan naas, pintu tersebut tertutup dan Max terkunci di dalamnya. Setelah keluar, Max dinyatakan terkena radiasi di dalam tubuhnya. Max saat ini hanya mempunyai sisa waktu 5 hari untuk bertahan hidup sebelum radiasi itu merusak seluruh otaknya. Hanya satu yang dapat menghilangkan radiasi di dalam tubuhnya, yaitu dengan menggunakan kapsul pengobatan yang berada di Elysium, dan Max tahu harus kemana agar dia dapat pergi ke Elysium. Saya perkenalkan, ini adalah Spider. Dia merupakan salah satu orang yang pintar dan dapat mengoperasikan komputer dengan baik di kota tersebut. Spider mempunyai tekad yang cukup tinggi untuk membantu mengobati rakyat di sana. Spider selalu membuat kapal untuk mengirim beberapa orang sakit ke Elysium dengan harapan mereka sembuh dengan menggunakan kapsul penyelamat dan kembali ke bumi lagi. Namun, ada perjanjian penting yang diterapkan di Elysium, bahwa semua warga bumi tidak akan bisa masuk seenaknya ke Elysium. Jika memaksakan tanpa izin, orang Elysium akan melawannya, entah dibunuh atau diberangkatkan kembali ke bumi, jika mereka berhasil menginjak terlebih dahulu tanah Elysium. 3 kapal milik Spider telah diberangkatkan pagi tadi. Masing-masing kapal berisi semua orang sakit yang membutuhkan kapsul penyelamat. Namun, tidak ambil pusing. Delacorte yang merupakan pemerintah di Elysium langsung meluncurkan roket yang akan ditembakkan oleh militer di bumi yang bernama Agen untuk meledakkan semua kapal yang menuju ke Elysium. Dua kapal terkena roket tersebut,
Namun, ada satu kapal yang sempat berhasil menghindarinya dan sampai mendarat di Elysium. Kemudian, orang-orang berlarian keluar kapal mencari kapsul pengobatan. Lalu ada seorang ibu yang anaknya patah tulang kaki. Ia langsung beranjak ke kapsul pengobatan yang berada di sana. Dan, dengan kecanggihan alat tersebut, kaki anak itu berhasil sembuh. Dan mereka ditangkap oleh polisi robot untuk diterbangkan kembali ke planet bumi. All illegals are now in custody, ma'am. Yes. Max meminta pertolongan kepada Spider untuk membuatkan kartu identitas Elysium dan meminta untuk diterbangkan ke planet tersebut. Karena di bumi, Max tidak akan sembuh dengan radiasi di dalam tubuhnya. Spider yang kasihan terhadap Max, dia lalu mengizinkannya untuk bisa terbang ke sana dengan satu syarat. Spider berniat untuk mencuri beberapa data penting yang ada di dalam kepala manusia yang tinggal di Elysium. Jadi, setiap data tentang Elysium, mereka dikunci di dalam kepala manusia tersebut. Secara tidak langsung, jika ada seorang warga Elysium yang kedudukannya penting bagi kehidupan Elysium, mereka akan ditanam chip yang bisa mengunci data di dalam kepala. Jika orang tersebut mati, maka data otomatis akan hilang untuk selamanya, karena akses kode PIN untuk mengambil data hanya bisa dilakukan oleh orang yang ditanamkan chip di kepalanya. Max diharuskan untuk menanam chip langsung agar dia bisa mengambil data milik orang Elysium yang saat ini selalu mondar-mandir ke bumi, yaitu John. Walau resikonya sangat tinggi, Max menyetujuinya. Di balik Max bisa pergi ke Elysium dan menghilangkan radiasi di tubuhnya, ternyata jika ia berhasil mencuri data chip Elysium itu, maka seluruh akses kode PIN chip yang bersangkutan dengan Elysium akan terreset ulang. Spider dan anak buahnya mulai menanamkan chip kepada Max dengan tambahan beberapa suku cadang robot ditempel di tubuh Max agar bisa mempertahankan diri jika data itu sudah berhasil didapatkan olehnya. Keesokannya, mereka mulai menjalankan misi tersebut. Max yang ditemani oleh Julio dan beberapa anak buah Spider berangkat menuju tempat transportasi yang biasa John pakai untuk berangkat ke Elysium. Max lalu menembakkan peluru peledak yang membuat kapal tersebut kehilangan arah dan akan jatuh. Di sisi lain, Delacorte sangat khawatir dengan John karena seluruh data planet Elysium ada pada kepala John. Delacorte langsung memerintahkan agen salah satu militer terbaik yang mereka punya untuk menangkap Max. Walau John dijaga oleh dua robot polis, namun Max berhasil menghancurkan polisi tersebut dan mencoba untuk mengakses data yang ada pada John. Agen bersama anak buahnya rupanya tepat waktu dan langsung mencoba membunuh Max dan yang lainnya. Max sangat kesusahan melawan John karena seluruh tubuhnya juga dilengkapi dengan robot full senjata. Setelah berhasil lolos, Max bergegas pergi menuju tempat Frey. Karena dia mengalami luka dan Frey pasti akan membantunya. Ketika sadar, Max langsung ditanya oleh Frey, ada apa dengan semua ini? Max menjelaskan bahwa dia mengalami kecelakaan di tempat kerjanya yang mengharuskan Max pergi menuju Elysium. Frey yang kini sudah mempunyai anak, ternyata meminta Max untuk membawa anaknya ke planet Elysium karena ia mengalami penyakit leukemia akut yang hanya juga bisa disembuhkan oleh kapsul penyelamat. Namun, Max tidak bisa membawanya karena Max telah gagal mencuri data chip yang Spider butuhkan. Max lalu pergi menemui Spider. Max yang sudah gagal tetap ingin Spider membantu Max untuk pergi ke Elysium. Namun, ternyata Spider mengatakan bahwa data chip yang dimiliki John sudah sukses dikirim ke kepala Max, yang artinya kepala Max mempunyai data penting Elysium.
Mengetahui hal tersebut, Max rupanya sangat tidak mau berurusan dengan pemerintah Elysium karena ia tahu sangat berbahaya jika data chip tersebut masih ada pada dirinya, pasti ia akan dibunuh oleh para militer Elysium. Max pun memutuskan akan menyerahkan diri untuk memberi chip data kepada pemerintah Elysium. Di sisi lain, agen ternyata mendatangi rumah Frey dan menanyakan kemana Max pergi. Frey tidak memberi tahunya dan dia bersama anaknya disandra oleh agen untuk menemukan Max. Max selalu menyerahkan diri dengan ancaman dia memegang sebuah bom aktif, yang dimana jika bom tersebut dilepas, maka kepala Max meledak, yang otomatis membuat data penting yang ada di kepala Max hancur. Di dalam kapal, Max tidak tahu bahwa ada Frey di dalamnya. Ia pun meminta maaf kepada Frey karena Max telah menyertakan Frey dalam perjalanan berbahaya ini. Setelah lepas landas, di dalam kapal, agen terus saja mengganggu Frey dan anaknya. Hal itu membuat Max harus melawan agen dan melempar bom yang ada di tangannya. Alhasil, kapal tersebut hilang kendali dan jatuh di area penghuni Elysium. Max yang berhasil ditangkap oleh anak buah agen langsung dibawa ke tempat pengambilan chip di gedung pemerintah. Spider yang diam-diam menempelkan alat pendeteksi keberadaan ternyata berhasil menemukan Max yang ada di Elysium. Spider dan anak buahnya bergegas untuk menyusulnya karena di chip data Max ada harapan indah untuk penghuni bumi. Delacorte yang pada saat itu marah kepada agen karena dia mendarat di tengah kota Elysium yang membuat kegaduhan rakyatnya. Mati dibunuhnya karena agen sudah muak dengan semua perintah Delacorte. Dia masih mempunyai rasa dendam kepada Max dan berusaha menghancurkan seluruh gedung pemerintah di Elysium. Max yang berhasil lepas dari tempat tidurnya berhasil lolos dan berniat untuk mencari Frey. Max yang mengetahui Spider ada di dekatnya, ia langsung meminta sedikit pertolongan untuk segera mengakses data chip yang ada di kepalanya, karena dengan begitu seluruh penghuni di bumi akan menjadi warga resmi Elysium. Frey, Max temukan dan berhasil selamat. Max menyuruhnya untuk segera pergi ke salah satu ruangan yang ada kapsul pengobatan untuk menyembuhkan putrinya dan dikawal oleh salah satu anak buah Spider. Di sisi lain, agen dapat menemukan Max bersama Spider, dan ia langsung melawan Max berusaha membunuhnya. Agen yang memiliki kostum robot yang lebih canggih membuat Max sangat kesusahan untuk mengalahkannya. Namun, berkat doa ibu, ia berhasil mengalahkannya dan menghancurkan tubuhnya. Max langsung bergegas ke ruang inti pengaksesan data chip. Ternyata, jika data itu diambil dari kepalanya, ia akan mati seketika karena pengunduhan tersebut mematikan seluruh komponen-komponen chip sehingga chip yang ditanam di kepala Max datanya akan sukses diakses, namun chip tersebut tidak akan bisa berfungsi kembali atau mati total. Setelah data itu sukses diakses, sistem rebooting pun berjalan. Seluruh kota Elysium mati untuk diperbaharui otomatis dan warga yang ada di bumi kini menjadi warga Elysium dan bisa menggunakan seluruh fasilitas Elysium. Anak Frey yang mempunyai leukemia akut berhasil sembuh. Serta robot-robot polisi yang berada di sana tidak bisa lagi menangkap warga bumi karena warga bumi kini termasuk warga Elysium. Dan akhirnya, seluruh warga di bumi kini sudah tidak lagi mengalami kesusahan saat mengobati penyakit yang mereka alami karena semua kapsul pengobatan telah menyembuhkan warga bumi dan film pun berakhir.